Para pemirsa TV-mu yang dirahmati Allah, kita lanjutkan, kita sampailah pada ending sholat taraweh. Jadi apa bedanya dengan gerakan-gerakan sebelumnya? Gerakan sebelumnya di ending setiap rakaatnya itu diakhiri dengan takbir yang sebagai permulaan rakaat berikutnya. Nah ini pada saat kita melakukannya, jadi ketika sujud yang terakhir, artinya sujud yang keempat, ya, tiap rakaatnya ada 2 sujud ya, atau sujud yang ke-8. Rakaat pertama 2 sujud, rakaat kedua 2 sujud, rakaat ketiga 2 sujud, rakaat keempat 2 sujud. Nah di 2 sujud ini atau sujud yang kedua ini kita bangkit. Nah bangkitnya dengan membaca takbir Allahu Akbar. Sama, takbir ini tidak disertai dengan mengangkat tangan. Ketika Allahu Akbar itu posisinya adalah kita duduk, dan ini duduknya berbeda dengan duduk antara 2 sujud karena ini adalah tasyahud. Kalau disebut tasyahud akhir kalau ada tasyahud awal, tapi dalam sholat tarawih yang 4 rakaat itu tidak ada tasyahud awal. Jadi ini tasyahud sekaligus disebut dengan tasyahud akhir karena akan menutup sholat tarawih kita. Nah pada saat kita Allahu Akbar, posisi duduk kita disebut duduk tawarruk. Apa itu duduk tawarruk? Yaitu duduk dengan memasukkan ujung telapak kaki kiri ke bawah telapak kaki kanan. Jadi posisinya posisi telapak kaki kanan sama seperti biasa, dia jarinya diataskan, ditekukkan dikit ke arah kiblat, lalu kemudian posisi kaki kiri dimasukkan ke bawahnya, jadi masuk ke situ. Nah kita duduk sandarannya bukan kaki. Nah, kalau sandarannya kaki kiri, telapak kaki kiri disebut iftiros. Sekarang karena sandarannya adalah lantai, jadi mohon maaf pantat kita ditaruh di lantai, duduk ini disebut dengan tawarruk. Ya, ini untuk tasyahud akhir. Posisi tangan kita beda dengan antara 2 sujud duduknya. Jadi posisi telapak kiri kita, bagian telapak kiri ini diletakkan di ujung paha. Nah, di ujung paha itu kita mencengkram atau menggenggam lutut. Sementara di bagian kanan ini posisinya berbeda karena ini tasyahud, maka sesuai dengan apa yang dilakukan Rasulullah SAW, beliau langsung mengeluarkan atau mengacungkan jari telunjuknya. Posisinya kayak begini. Bagaimana cara mengeluarkan jari telunjuk? Pada saat kita sudah tumakninah dan memulai membaca doa tasyahud. Pada saat itu dikeluarkan dan posisi jari yang lainnya menggenggam. Nah, menggenggam seperti ini. Jadi kemudian ibu jari kita menyentuh jari tengah. Nah, pada saat jari tengah seperti ini, kita mulai membaca doa. Nah, doa ada beberapa pilihan yang kita baca. Pilihan dari HPT 3 ini dalam tuntunan sholat 5 waktu, kita membacanya adalah dengan membaca at-tahiyatulillah wassalawatu wattayyibat. Kita bertahiyat ya, bersolawat, kemudian kita berkirim salam. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Lalu setelah itu kita bertasyahud. Itu yang disebut tasyahud ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, setelah doa tasyahud ini kita baca, kita lanjutkan dengan salawat ya. Ya, bersalawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Nah, ini ada 2. Bisa kita baca langsung fil alamina innaka hamidum majid, atau tanpa membaca fil alamina langsung innaka hamidum majid. Jadi ini ada 2 pilihan yang disediakan oleh HPT, kita bisa membaca doa itu. Nah setelah itu kita juga disunahkan untuk menambah doa pilihan. Di antara yang dipilih yang bisa kita baca adalah meminta perlindungan Allah Subhanahu wa taala dari fitnah neraka jahanam atau fitnah kubur, dan juga termasuk nanti kita dari fitnahnya Dajjal. Nah ini ada hadis redaksinya yang bisa kita baca. Di sini kita dari riwayat Muslim ya. Para pemirsa TV-mu kita bisa baca riwayat Muslim.
ya, doa dari Nabi Muhammad SAW. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Minta perlindungan neraka jahannam, wa min adzabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamat. Ya, kita minta dilindungi dari fitnah kubur dan kemudian fitnah hidup dan mati, dan yang terakhir wa min syarri fitnatil dajjal. Ini penting karena kita setelah berbentuk kepasrahan itu, setelah ini kita akan keluar dan kemudian sholat pun diakhiri. Bagaimana cara mengakhiri sholat? Yaitu dengan mengucapkan salam. Mengucapkan salam redaksinya diberikan pilihan dua. Bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan ada dalam riwayat Muslim juga Assalamualaikum warahmatullah saja. Nah, pada saat kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah atau warahmatullahi wabarakatuh, kita menolehkan wajah kita ke kanan sampai pipi kita terlihat oleh orang yang di belakang kita. Kita noleh, lurus pandangan kita, tapi pipi kita dilihat oleh orang yang ada di belakang kita. Tapi kita tidak perlu sampai melihat ke belakang. Nah, itu kita pengen tahu siapa yang di belakang kita. Demikian juga setelah itu kita menoleh ke kiri. Assalamualaikum warahmatullah. Kita juga lurus pandangannya ke sana, tapi pipi kita yang kiri dilihat. Karena dalam hadisnya itu sampai terlihat putihnya pipi Rasulullah SAW. Maka selesailah rangkaian sholat kita, dan itu bentuk yang sangat luar biasa. Setelah kita bermunajat mengagungkan Allah, karena dalam gerakan-gerakan sholat kita itu perpindahannya ditandai dengan takbir. Kita agungkan Allah, Engkau Maha Besar. Sekarang kita siap menjadi duta apa? Pertama, duta perdamaian. Assalamualaikum, duta perdamaian. Warahmatullah, menjadi duta kasih sayang. Wabarakatuh, menjadi duta kualitas hidup. Artinya, ya Allah, saya sudah mengagungkan namamu. Ya Allah, saya sudah menyerahkan hidupku kepadamu. Aku minta perlindungan kepadamu. Sekarang berikan aku keselamatan, kedamaian, keberkahan untuk menjadi dua tugas tiga itu yang akan bermanfaat bagi manusia. Nah, ada hal penting para pemirsa TV-mu di keberkahan bulan Ramadan ini. Sholat itu kenapa fokusnya di sujud? Tadi mungkin ada yang terlewat pada saat saya jelaskan ya. Pada saat kita berdiri sebelum memulai dan pada saat setiap rakaat, pandangan mata kita ada di sujud. Supaya apa? Supaya kita mudah untuk khusyuk. Dan khusyuk itu nanti di akhir tadi ya, ada dua hal penting. Pada saat kita membaca Al-Fatihah, kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu. Ya, hanya kepadamu, bukan hanya kepadanya. Padahal kita mengatakan alhamdulillah, kemudian Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yaumiddin, kita tidak dikatakan Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Iyyaka artinya kita bicara langsung kepada Allah. Dan pada saat tadi kita bertasyahud, kita cara menyapa Rasulullahnya tidak assalamu alaihi, tapi assalamu alaika ayyuhan nabi. Jadi kita menghadirkan Allah dan Rasulnya dalam salat kita. Berakhir salat tarawih, mudah-mudahan salat tarawih kita diterima. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan menutup salat malam dengan witir di sesi berikutnya.